Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Dengan demikian, sumber sejarah, data sejarah berarti seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Sumber sejarah sebagai peninggalan masa lampau beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan memahami berbagai jenis sumber sejarah, maka dilakukan klasifikasi sumber sejarah sebagai berikut. Yang pertama, sumber benda. Sumber benda berhubungan dengan aktivitas dan kreativitas manusia pada masa lalu. Melalui bentuk dan wujud dari sumber-sumber benda ini, maka seorang sejarawan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun kembali kisah-kisah sejarah. Contoh sumber benda: kapak batu, perhiasan, manik-manik, patung, relief, senjata, dan mata uang. Adapun bentuk bangunan seperti candi dan masjid. Selanjutnya, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah keterangan dari masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Berikut beberapa jenis sumber-sumber tertulis. Yang pertama, prasasti. Peninggalan prasasti banyak ditemukan dari zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Prasasti-prasasti tersebut banyak memberikan keterangan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Prasasti Yupa yang menceritakan tentang kedermawaan Raja Mulawarman terhadap rakyatnya. Sumber tertulis bisa juga berupa laporan, surat-surat, serta surat kabar. Laporan dapat berupa laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan atau lembaga non-pemerintahan. Contoh dari laporan pemerintahan yaitu serah terima jabatan yang isinya catatan peristiwa dan data penting selama masa jabatan. Contohnya pergantian Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Sumber tertulis berupa surat. Surat dapat menjadi sumber sejarah baik surat pribadi maupun surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam surat kita bisa melihat tanggal, ditunjukkan kepada siapa, dari siapa, dan isi dari surat itu. Isi surat ini akan memberikan suatu informasi penting apa yang terjadi pada saat itu. Contohnya surat resmi yang dibuat oleh pemerintah yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang ketiga, surat kabar. Sumber tertulis yang banyak merekam atau mencatat kejadian-kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat adalah surat kabar. Berita yang dimuat dalam surat kabar sangat beragam. Ada berita ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagi peneliti sejarah, berita-berita tersebut dapat dijadikan sebagai sumber bahan penelitian sejarah. Itulah sumber tertulis, ada prasasti, laporan, dan surat kabar. Selanjutnya, sumber tekstual dan sumber non-tekstual. Sumber tekstual adalah sumber-sumber tertulis baik yang ditulis tangan, diketik, maupun dicetak seperti yang terdapat dalam prasasti, kitab-kitab kuno, laporan, surat kabar, buku harian, dan karya sastra. Sedangkan sumber non-tekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tidak menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan rekaman audiovisual. Berikut adalah beberapa jenis sumber-sumber non-tekstual seperti sumber visual, sumber audio, dan sumber audiovisual. Sumber visual bisa berupa foto dan gambar. Selanjutnya, sumber audio.
Sumber audio biasanya berupa rekaman-rekaman suara yang bisa dijadikan sumber sejarah. Beberapa contoh rekaman suara audio yang bisa dijadikan sumber sejarah, misalnya rekaman suara Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itulah contoh sumber audio. Selanjutnya, sumber audio visual. Sumber audio visual adalah segala keterangan yang dijelaskan atau dibuktikan dengan adanya rekaman suara dan gabungan dari gambar yang bergerak. Contohnya seperti film dokumenter. Nah, itulah sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya. Ada sumber benda, sumber tertulis, sumber visual, dan sumber audio visual. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer adalah sumber sejarah yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata ketika suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi, sumber primer itu adalah sumber pertama yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Selanjutnya, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Contohnya, seorang wartawan mewawancarai seorang veteran. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber tersier merupakan sumber yang berupa buku-buku yang disusun oleh para peneliti sejarah. Itulah yang dimaksud dengan sumber sejarah.